Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang simbol dari NFPA. Bagi orang yang bekerja di bidang kimia atau orang-orang yang menggunakan bahan kimia, maka sebaiknya kita mengetahui arti dari simbol NFPA. NFPA adalah standar yang diterapkan oleh National Fire Protection Association dari Amerika Serikat. Mereka menetapkan label yang dapat digunakan oleh personel darurat untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dari bahan yang berbahaya dengan cepat dan mudah. Label ini berguna untuk menentukan peralatan khusus yang harus digunakan, prosedur yang harus dilakukan, atau pencegahan apabila terjadi situasi darurat. Simbol NFPA memiliki 4 bagian yang masing-masing dilambangkan dengan warna, yaitu warna biru yang menunjukkan tingkat bahaya pada kesehatan, merah menunjukkan tingkat mudah tidaknya terbakar, kemudian kuning untuk menunjukkan tingkat reaktivitas, dan putih untuk menunjukkan peringatan khusus. Tingkat bahaya kesehatan, mudah tidaknya terbakar, dan reaktivitas dihitung dari skala 0 yang artinya tidak berbahaya sampai skala 4 yang artinya sangat berbahaya. Nah, berikut akan kita pelajari arti dari skala tersebut pada masing-masing warna pada simbol NFPA. Untuk warna biru yang menunjukkan tingkat bahaya kesehatan, jika tertulis skala 0, artinya bahan tersebut atau zat tersebut tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, sehingga tidak diperlukan tindakan pencegahan. Jika tertulis angka 1, artinya paparan zat ini dapat menyebabkan iritasi dengan residual yang kecil. Contohnya adalah amonium nitrat. Jika tertulis skala 2, artinya paparan dalam jumlah besar atau terus-menerus tetapi tidak kronis dapat menyebabkan cacat sementara atau kemungkinan terdapat bekas luka. Contoh dari zat ini adalah aseton. Jika tertulis skala 3 pada warna biru, artinya paparan dari zat ini dapat mengakibatkan luka sementara atau bekas luka dari tingkat sedang sampai tingkat serius. Contoh zat tersebut adalah amoniak anhidrat. Nah, yang terakhir untuk skala 4, artinya paparan yang sangat singkat dari zat ini dapat mengakibatkan kematian atau bekas luka yang cukup parah. Contoh zat tersebut adalah hidrogen cyanida. Nah, sekarang bagaimana untuk skala yang tertulis pada warna merah? Jika pada warna merah tertulis skala 0, artinya zat tersebut tidak akan terbakar. Contoh yang paling sederhana adalah air. Jika tertulis skala 1 pada warna merah, artinya zat ini memiliki titik nyala di atas 93 derajat Celcius atau di atas 200 derajat Fahrenheit. Nah, terbakarnya zat ini dapat terjadi jika zat tersebut dipanaskan. Contoh bahan yang memiliki skala 1 adalah minyak goreng. Jika tertulis skala 2 pada warna merah, artinya zat tersebut memiliki titik nyala di antara 38 derajat Celcius hingga 93 derajat Celcius atau 100 derajat Fahrenheit hingga 200 derajat Fahrenheit. Nah, zat ini dapat terbakar jika terjadi proses pemanasan sedang. Contoh dari zat tersebut adalah bahan bakar diesel. Jika tertulis skala 3 pada warna ini, artinya zat tersebut memiliki titik nyala antara 23 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius atau antara 73 derajat Fahrenheit hingga 100 derajat Fahrenheit. Zat ini dapat terbakar hampir di semua kondisi sekitar. Contohnya adalah bensin, aseton, dan etanol. Nah, sementara jika tertulis skala 4, artinya zat ini memiliki titik nyala di bawah 23 derajat Celcius atau di bawah 73 derajat Fahrenheit. Zat ini mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal atau mudah menguap dan akan mudah terbakar. Contohnya adalah
propana yang terdapat dalam tabung gas LPG. Kemudian untuk warna kuning yang menunjukkan sifat instabilitas atau reaktivitas, jika tertulis skala 0, artinya zat tersebut sangat stabil, bahkan apabila terpapar dengan api dan tidak bereaksi dengan air. Contoh dari zat ini adalah gas helium. Jika tertulis skala 1 pada warna ini, artinya zat tersebut stabil, namun bisa menjadi tidak stabil pada suhu dan tekanan yang tinggi. Misalnya adalah gas propan. Jika tertulis skala 2, artinya zat ini dapat mengalami perubahan kimia secara drastis pada tekanan dan suhu yang tinggi, dapat bereaksi keras dengan air, atau bahkan dapat membentuk zat eksplosif bila dicampur dengan air. Contoh dari zat ini adalah fosfor, kalium, dan natrium. Jika tertulis skala 3, maka zat tersebut dapat terdetonasi atau meledak, namun membutuhkan rangsangan yang kuat, seperti dipanaskan sebelum diinisiasi, atau bereaksi eksplosif dengan air, atau akan meledak apabila terkejut. Contohnya adalah amonium nitrat. Nah, jika tertulis skala 4, maka zat tersebut sangat mudah terdetonasi atau meledak pada tekanan dan suhu normal. Contoh zat ini adalah nitrogliserin dan RDX yang biasanya berfungsi sebagai bahan peledak. Nah, kemudian kita bahas untuk warna yang terakhir adalah warna putih yang artinya peringatan khusus. Pada warna putih tidak dituliskan skala antara 0 sampai 4, tetapi ditulis sebagai simbol atau tulisan khusus yang menunjukkan arti tertentu. Contohnya adalah huruf V yang dicoret ini menunjukkan zat tersebut bereaksi dengan air dengan cara yang tidak biasa atau berbahaya. Contohnya adalah logam natrium dan asam sulfat. Kemudian jika tertulis huruf OX, artinya zat tersebut bersifat oksidator. Contohnya adalah kalium perklorat, amonium nitrat, dan hidrogen peroksida. Jika tertulis kata acid, berarti zat tersebut bersifat asam. Jika tertulis huruf ALK, artinya alkali atau zat tersebut bersifat basa. Jika tertulis huruf COR, artinya zat tersebut bersifat korosif. Contohnya asam sulfat dan kalium hidroksida. Jika tertulis huruf POI yang artinya poison, berarti zat ini bersifat racun. Contohnya adalah kalium dikromat dan arsen. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita tentang simbol NFPA. Semoga tetap aman dan sehat. Jangan lupa like and subscribe Lasimi Channel. Sampai jumpa.